Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Hartono dari SMK Negeri 1 Nganjuk. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang vektor di R3. Untuk tujuan pembelajaran pada vektor R3, diharapkan siswa 1 dapat mengenali vektor dan menggambarkan vektor dalam ruang berdimensi 3. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah vektor dalam ruang berdimensi 3. Ketiga, siswa dapat menentukan hasil kali titik dua buah vektor. Yang keempat, menentukan proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Kita telah mengenal vektor untuk di R2, kemudian kita juga mengenal koordinat kartesius di R2. Untuk mengenal koordinat pada ruang 3, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita misalkan titik D itu sebagai pusat koordinat, berarti titik D itu di 0,0,0. Kemudian garis D ke A itu sebagai sumbu X. Bila mendekat berarti arah positif, bila menjauh dari kita berarti negatif. Kemudian garis D ke C, nah garis D ke C sebagai sumbu Y, bila ke kanan itu positif dan ke kiri negatif. Kemudian garis D ke H itu sebagai sumbu Z atau aplikat, ke atas berarti positif, ke bawah negatif. Itu untuk sistem koordinat pada dimensi 3. Untuk mengenali vektor di R3, kita kenali dulu untuk koordinat di R3 itu seperti apa. Berikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 satuan. Bila titik D sebagai pusat koordinat, tentukan koordinat titik-titik dari A, B, C, D, E, F, dan titik H. Pertama, pusat koordinat itu sebagai titik D, berarti koordinat titik D itu 0,0,0. Yang kedua, titik A. Dari titik A melangkah ke arah kita 6 satuan, berarti titik A-nya 6,0,0. Titik B itu melangkah ke arah kita 6 satuan, kemudian ke kanan ke sumbu Y 6 satuan, dan ke atas 0, sehingga titik B-nya itu 6,6,0. Yang ketiga, yang keempat, titik C. Titik C itu dari titik D ke arah kanan 6 satuan, sehingga titik C-nya 0,6,0. Titik E. Titik E dari titik D maju 6 langkah, 6 satuan, kemudian ke Y-nya 0, ke atas 6, sehingga titik E-nya 6,0,6. Titik F, kita tahu titik F di pojok, jadi maju 6 satuan, ke kanan 6 satuan, kemudian ke atas 6, sehingga titik F-nya 6,6,6. Titik G itu ke arah sumbu Y, ke kanan 6, kemudian ke atas 6, sementara ke arah kita 0, sehingga titik G-nya 0,6,6. Terakhir titik H hanya ke atas saja 6 satuan, berarti titik H-nya itu 0,0,6. Itu untuk sistem koordinat pada R3. Bagaimana vektor untuk di R3? Ini saya berikan contoh. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 satuan. Kita misalkan sinar garis BE itu sebagai vektor U dan sinar garis BG itu sebagai vektor V.
Tentukan panjang vektor U ditambah vektor V. Pertama, kita gambarkan dulu vektor U sebagai garis sinar garis B ke E. Kita hitung vektor U itu sama dengan sinar garis B ke E, berarti kita kurangkan vektor posisi titik E dikurangi vektor posisi titik B. Kita ingat tadi E nya 6,0,6, berarti vektor posisinya 606 dikurangi vektor posisi titik B nya itu 660, kita dapatkan vektor U 0 min 6 6. Yang kedua, kita gambarkan vektor V, yaitu sinar garis B ke G. Kita dapatkan vektor V berarti sinar garis BG. Kita hitung vektor posisi G dikurangi vektor posisi B. Ini 066 dikurangi 660, kita dapatkan min 606. Dari sini kita bisa menjumlahkan vektor U ditambah vektor V berarti 0 min 66 ditambah min 606. Kita dapatkan 0 tambah min 6 min 6, min 6 tambah 0 min 6, 6 tambah 6 12. Sehingga panjang vektor U tambah V, kita gambarkan dulu vektor U tambah V sebagai berikut gambarnya. U tambah V itu sama dengan vektor V tambah U. Kita dapatkan panjangnya ini. Tadi vektor U tambah V itu min 6 min 6 12, berarti panjang vektor U ditambah panjang vektor V itu min 6 kuadrat ditambah min 6 kuadrat tambah 12 kuadrat, kita akarkan menjadi 6 akar 6. Demikianlah penjumlahan dua vektor dan panjang vektor pada ruang dimensi 3. Kemarin di pertemuan vektor F2 kita juga mengenal perkalian titik dua vektor. Untuk perkalian titik dua vektor juga berlaku pada R3, karena di sini kita juga menggunakan dimensi 3. Kita gunakan aja penerapan untuk perkalian titik dua vektor. Sebagai contoh, saya berikan soal, diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 satuan. Tunjukkan bahwa besar sudut EDG adalah 60 derajat. Karena di sini kita bicara vektor, berarti untuk menentukan sudut kita juga menggunakan vektor, terutama untuk perkalian dua titik di dua vektor. Kita misalkan U itu sama dengan vektor DE, kemudian V itu sama dengan vektor DG, kemudian sudut DEG itu sama dengan sudut alfa. Kita hitung dulu vektor U, yaitu vektor DE, berarti kita kurangkan vektor posisi E dikurangi vektor posisi D. Vektor posisi D itu 606, dan kebetulan D sebagai pusat koordinat, jadi 606 dikurangi 00 menjadi 606. Kita hitung juga untuk vektor V, yaitu vektor DG. Jadi kita kurangkan vektor posisi titik G dikurangi vektor posisi titik D. Jadi koordinat titik G nya 066, kita kurangi 000 menjadi 066. Di antaranya terbentuk sudut, kita beri nama sudut alfa. Tadi vektor U sudah tahu, berarti bisa kita hitung panjang vektor U. Vektor U nya tadi 606, berarti panjangnya 6 kuadrat. 6 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 6 kuadrat ada 6 akar 2. Kemudian begitu juga untuk panjang vektor V. Panjang vektor V tadi 066, berarti panjangnya 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat ada 6 akar 2. Pada pelajaran kemarin di vektor F2 U dot V itu kalau di vektor R3 berarti 606 dikali V nya 066. Cara mengalihkannya atas dengan atas 6 kali 0 ini, kemudian tengah dengan tengah 0 kali 6
kemudian bawah dengan bawah, 6 kali 6 ketemu 0, 6 kali 0 0, 0 kali 6 0 ditambah 6 kali 6 36, ketemu U dot V nya sama dengan 36. Kita juga dapat rumus di vektor R2 kemarin bahwa U dot V itu sama dengan panjang U kali panjang V kali cos alfa. Kita dapatkan cos alfa, U dot V nya 36 per 6 akar 2 kali 6 akar 2. 6 kali 6 berapa? Ya, 36, berarti ini kita bisa coret. Ya. Terus akar 2 kali akar 2, 2. Sehingga cos alfa ketemu 1 per 2. Pertanyaannya, cos berapa yang nilainya setengah atau 1 per 2? Yaitu cos berapa? 60 derajat. Dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa alfa itu sama dengan sudut E di G itu besarnya 60 derajat. Jadi kita sudah membahas yang pertama tentang penjumlahan dua vektor di R3, kemudian perkalian titik dua vektor di R3 dan penerapannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan, kita lanjut materi berikutnya. Di soal diberikan kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 satuan, tentukan proyeksi ortogonal vektor EG pada vektor EC. Langkah-langkahnya, kita gambar dulu vektor E ke G, vektor EG. Kemudian kita gambar vektor juga E ke C. Karena proyeksi ortogonal vektor EG pada EC, berarti dari titik G ini kita tarik garis tegak lurus dari titik G menuju garis EC. Di sini memotong secara tegak lurus dan titik potongnya kita namakan titik C. Dan titik poinnya titik T, dan E ke T ini yang dinamakan proyeksi ortogonal vektor EG pada vektor EC. Untuk pembahasannya seperti ini, kita misalkan vektor U itu sama dengan vektor EG, kemudian vektor V sebagai vektor EC, dan vektor V itu sama dengan vektor E ke T. Kita ketahui antara vektor EG dan EC membentuk sudut, namanya sudut alfa. Pada pembelajaran trigonometri, kita ketahui bahwa cos alfa itu sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi miring. Sisi sampingnya ini, karena kita beri nama ini vektor W, E ke T itu W, berarti sisi sampingnya panjangnya W. Kemudian panjang sisi EG-nya itu karena vektor U, berarti panjangnya panjang vektor U, sehingga cos alfa sama dengan panjang vektor W dibagi panjang vektor U. Pada perkalian dua titik kita dapatkan juga bahwa cos alfa itu sama dengan U dot V dibagi panjang U kali panjang V. Dari dua persamaan tadi, cos alfa sama dengan panjang W dibagi panjang U, dan cos alfa sama dengan U dot V dibagi panjang U kali panjang vektor V, maka didapat panjang vektor W dibagi panjang vektor U itu sama dengan U dot V dibagi panjang U dikali panjang vektor V, sehingga kita dapatkan panjang vektor W itu sama dengan U dot V per panjang vektor V. Ya, panjang vektor W ini dinamakan panjang proyeksi ortogonal vektor U pada vektor V. Terus bagaimanakah vektor W itu? Vektor W kita dapatkan dengan menghitung panjang vektor W dibagi panjang vektor V dikali panjang vektor V. Panjang vektor W ini disebut vektor proyeksi vektor U pada vektor V. Itu tadi teorinya. Terus bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung sama-sama. Vektor U tadi sebagai vektor EG, berarti kita kurangkan vektor posisi titik G dikurangi vektor posisi titik E. 066 dikurangi 600 ketemu min 660, sehingga kita juga bisa menghitung panjang vektor U itu sama dengan min 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat
ada 6 akar 2. Vektor U sudah kita hitung, dan kita hitung juga vektor EC atau vektor V. Vektor V itu sama dengan vektor EC, berarti kita hitung dengan mengurangkan vektor posisi titik C dikurangi vektor posisi titik E. Dan titik C tadi koordinatnya itu 060, kemudian titik E nya itu 606, kita kurangkan menjadi min 66 min 6, sehingga panjang vektor V itu sama dengan min 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah min 6 kuadrat sama dengan 6 akar 3. Sebelumnya di SMP kita telah mengenal bahwa E ke C itu sebagai diagonal ruang, mesti besarnya R akar 3. Di sini karena R nya tadi 6 satuan, berarti 6 akar 3. Panjang U kita dapatkan, panjang V telah kita dapatkan. Jangan lupa untuk menghitung U dot V. U nya tadi min 660, V nya min 66 min 6. Jangan lupa tadi atas kali atas, ini min 6 kali min 6 36, kemudian tengah kali tengah 6 kali 6 36, dan yang terakhir bawah kali bawah 0 kali min 6. Semuanya kita jumlahkan, 36 tambah 36 tambah 0 ada sama dengan 72. Sudah kita dapatkan panjang U, kita dapatkan panjang V, kita dapatkan, kemudian U dot V sudah kita dapatkan, sehingga bisa kita hitung panjang vektor V itu U dot V dibagi panjang vektor V, ketemu 72 dibagi 6 akar 3. Kita dapatkan sama dengan 4 akar 3. Bagaimana cara mendapatkan 4 akar 3? Saya ingatkan lagi, ini 72 per 6 akar 3 itu dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 kali 6 18, sehingga ketemu 72 per 18 akar 3. 72 bagi 18 ada berapa? 4, sehingga 72 per 6 akar 3 itu sama dengan 4 akar 3. Panjang vektor V kita dapatkan, kemudian vektor V ini bisa kita hitung, berarti panjang vektor V dibagi panjang vektor V dikali vektor V. 4 akar 3 per 6 akar 3 bisa kita coret ini. 4 per 6 kali min 6 ketemu min 4, kemudian 4 per 6 kali 6 sama dengan 4, kemudian 4 per 6 kali min 6 ada min 4. Itu vektor V nya min 4 min 4. Supaya kita bisa menentukan panjang vektor V, kemudian vektor V nya, kita juga bisa menentukan titik proyeksinya tadi. Kita ketahui bahwa vektor V itu sama dengan vektor E ke T, vektor ET, sehingga posisi titik T, vektor posisi titik T itu T dikurangi vektor E. Jadi vektor V itu sama dengan vektor T kurangi E, sehingga vektor T nya itu sama dengan vektor V ditambah vektor E, sama dengan min 4 min 4 ditambah 606 sama dengan 242, sehingga koordinat titik T nya itu 242. Ingat bahwa posisi koordinat pusat koordinat titik D berarti titik T itu dari titik D maju 2 satuan, ke kanan 4 satuan, dan ke atas 4 satuan. Demikian penjelasan dari saya. Silahkan dipelajari lagi, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bila ada pertanyaan dan kesulitan dalam mempelajari materi vektor R3, silakan dilatih dulu, LK-nya dikerjakan. Kemudian bila ada pertanyaan silakan bisa di-share di WA group atau japri ke saya. Nanti kita bahas sama-sama di kelas online. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.